Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurcanti dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah saya pilih tentang etika dalam Pancasila dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Pramudiasari Nurbintari SPD NPB. Sekarang saya telah bersama narasumber. Akan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk nama saya Bu Tarmini SPD, jabatan sebagai Kepala Sekolah SD Gedung Rejo 1, Kecamatan Pilangenceng, Kabupaten Madiun. Di sini kita akan membahas tentang etika dalam Pancasila. Ini saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sendiri. Untuk yang pertama itu, apa yang Ibu ketahui tentang etika Pancasila? Etika Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, Republik Indonesia. Yang namanya etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama tentang nilai ketuhanan. Kemudian etika yang kedua yaitu kemanusiaan. Yang ketiga persatuan, sesuai dengan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau etika kerakyatan. Yang kelima yaitu etika tentang keadilan sosial. Berikutnya, suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. Jadi itu fleksibel, bisa menyesuaikan di mana tempatnya, kapan diperlukan, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Demikian. Iya, Bu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih penerapan dari etika Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, Bu? Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya karena kita itu sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus saling membantu, menolong sesama dalam kehidupan sehari, setiap harinya demikian yang kita lakukan. Bukan saya saja, tetapi siapapun itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita selalu hidup bersosial dengan sekitar kita. Demikian. Mungkin ada yang lain. Ya, untuk selanjutnya, mengapa suatu etika Pancasila itu dianggap penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena di negara kita itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Setiap saat, setiap hari kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan pencerminan yang ada di dalam Pancasila. Misalnya dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam penerapannya kita sesama umat manusia beragama yang berbeda, kita harus saling menghormati. Suatu contoh, sekarang bulan-bulan puasa, orang lain yang beragama selain Islam juga harus menghormati bulan puasa. Bagaimana seharusnya yang kita terapkan di bulan puasa terhadap orang muslim, karena yang non muslim terhadap orang yang muslim tersebut. Kemudian sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan karena kita itu hidup sesama manusia, derajat kita itu tidak sama, kita harus bisa menyamakan, tidak pandang bulu. Contohnya bila kita pilih-pilih teman, tidak, kita harus pilih yang rumahnya bagus, punya jabatan, yang kaya kita temani, tidak. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang namanya kemanusiaan itu tadi, kita saling menghormati siapapun itu, dari manapun itu, kita harus bisa menerima. Kemudian sila persatuan. Sila persatuan karena
negara kita negara Pancasila, eh, penduduk kita berasal dari berbagai suku, ada Jawa, ada Madura, dan kemudian ada Sunda dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus selalu hidup bersatu seperti semboyan kita. Di dalam Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, ya toh, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita harus bisa menjaga kerukunan sesama kita. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, walaupun yang memimpin siapa saja kita harus bisa menerima itu. Kemudian yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Keadilan, kita harus bisa melaksanakan atau menerapkan keadilan itu yang seperti apa. Jadi kemakmuran rakyat Indonesia bukan hanya seorang saja, kita harus mampu adil, secara adil itu meratakan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi selain kita harus selalu hidup berbuat adil, misalnya kalau jadi pejabat tidak harus beli kasih, kita harus bisa menerapkan sistem keadilan dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Demikian. Jadi etika Pancasila itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya itu ya. Iya, sangat penting sekali. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk menerapkan nilai-nilai dalam etika Pancasila kepada siswa-siswanya Ibu sendiri? Ya, untuk menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila setiap hari kita harus selalu menanamkan sikap yang sesuai dengan norma yang ada dalam Pancasila. Setiap hari kita menanamkan yang pertama kedisiplinan pada siswa, saling menghormati. Kemudian setiap hari sesuai sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tanamkan pada siswa sebelum pembelajaran dimulai berdoa, diadakan pembiasaan berdoa. Kemanusiaan, kita tidak boleh memilih teman, semua sama derajatnya, sederajat, tidak ada yang namanya derajat paling atas, paling bawah, tidak ada. Persatuan, kita dari berbagai suku bangsa, satu Indonesia. Yang kerakyatan menanamkannya pada anak, misalnya di dalam pemilihan ketua kelas, itu termasuk keempat, di samping kalau pimpinan memilih pimpinan itu loh ya, itu sila keempat. Jadi berdemokrasi untuk milih misalnya ketua kelas siapa, itu anak-anak misalnya suruh membuat namanya, kemudian namanya yang dipilih siapa, bebas, kita memberikan calon namanya siapa yang tersuara terbanyak yaitu yang jadi. Itu sila keempat. Yang kelima, untuk penerapannya pada siswa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita memberikan contoh misalnya kepada siswa, memberikan sesuatu, misalnya memberikan tugas pada siswa, contohnya itu kita tidak pilih kasih, anaknya siapa saja, namanya siapa saja, dari siapa saja, kalau memberikan soal yo sama, jadi adil, tidak membeda-bedakan mana yang merasa bagaimana merasa kuat, mana yang merasa anaknya orangnya, tidak ada. Jadi semua adil kita memberikannya. Memang dari nilai-nilai Pancasila itu dari 1, 2, 3, 4, dan 5 saling keterkaitan, saling berhubungan. Yang ada di dalamnya semua itu bertujuan baik. Yang untuk selama ini dari dulu sampai sekarang, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam Pancasila itu selalu baik dan selalu kita terapkan pada siswa-siswa setiap hari dalam pelajaran PPKN itu di SD, itu selalu kita terapkan hal-hal yang nantinya akan memperoleh hasil yang kira-kira hasil itu tidak merugikan anak tapi menguntungkan itu dalam arti nanti anak itu jangka panjangnya akan lebih tahu, lebih mengerti apa itu norma, apa itu tata tertib, apa itu tata krama yang harus kita terapkan setiap hari. Jadi bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik. Insya Allah dengan penerapannya sila, norma-norma sila dari 1 sampai 5, insya Allah kalau anak-anak itu memperhatikan, anak-anak tidak akan salah langkah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang... Iya, berarti penerapannya itu sejak
dini siswa SD itu diterapkan agar nanti kalau sudah dewasa dia tahu akan nilai-nilai yang ada di Pancasila dan Betul. diterapkan. Betul sekali, dari dini, dari mulai kelas 1 mungkin dari sekolah usia dini itu sudah diterapkan, namun dalam tingkatan sekolah itu cara penerapannya berbeda. Ya, ada lagi. Terus ini untuk yang terakhir Bu, Ya, pesan untuk generasi muda yang berkaitan dengan etika Pancasila. Kan sekarang generasi muda sekarang kan, atau yang kenal dengan generasi milenial, iya. ini kan sudah agak menjauhi nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila. Pancasila ya. Oh Itu iya. pesan dari Ibu bagaimana? Pesannya agar kita untuk Pancasila, dasar negara kita itu tidak hilang dari peredaran kita di dalam hati sanubari kita. Setiap hari kita pendidik selalu mengingatkan pada siswa, namanya apa itu Pancasila tidak hilang dari peredaran kita. Memang tidak boleh hilang, karena itu dasar negara yang kita perjuangkan dari nenek moyang dulu sudah mati-matian memperjuangkannya. Kita harus selalu menjaga nama baik Pancasila, menanamkan sikap itu tadi, disiplin, sikap bertanggung jawab, kemudian berani kepada yang benar, kemudian kita tidak boleh sombong. Saya kira itu, dan selalu mengingatkan pada generasi milenial kita agar tidak lupa dengan namanya dasar negara. Selalu ingat dengan namanya dasar negara, karena apa? Dasar negara itu dulu waktu pengorbanannya pejuang kita ya, banyak sekali yang memerlukan tenaga yang tidak ringan. Jadi untuk sekarang kita tinggal menikmati dan meningkatkan. Harus kita tingkatkan apa yang sudah ada dari dulu, kita tingkatkan lagi agar lebih maju lagi. Demikian. Ya, jadi kita sebagai generasi milenial itu juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Meskipun mungkin ada nilai-nilai dari luar, itu harus kita filter terlebih dahulu, kita saring mana nilai-nilai yang lebih baik kita terapkan di kehidupan kita. Jadi mungkin ada tambahan lagi Bu? Betul, memang kalau kita ya tidak menutup kemungkinan ya kita itu dapat masukan, misalnya ada kebudayaan dari luar yang masuk ke kita, budayaannya bagus semua, ada yang masuk itu mestinya bagus, namun bagusnya orang luar negeri dengan kita itu tidak sama, maka kita ya perlu harus kita saring dulu, yang baiknya luar negeri, baiknya sini itu tidak sama, yang kita ambil yang baiknya yang sesuai dengan norma Pancasila. Jadi yang kira-kira kita tidak kurang pas bagi kita, bagi generasi kita harus tidak kita gunakan, harus kita buang jauh-jauh, yang kita ambil yang kira-kira baik dan bermanfaat. Demikian. Ada lagi? Sudah Bu, itu tadi kelima persoalan yang ingin saya tanyakan. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bu sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kira itu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.